Ini 2011 prosesnya karena kewenangan itu masih di kabupaten. Terbitlah IUP PT AMG. Ya. Zaman Pak Bupati Sukiman Azmi. Makanya waktu itu saya Pak Sukiman dipanggil. Juga Pak Ali BD. Kenapa Pak Ali BD? Karena pada tahun 2014 Pak Ali BD menerbitkan IUP relokasi PT AMG. 2014 lahir Undang-Undang 23 2014 yang antara lain ada kewenangan-kewenangan termasuk tambang, kehutanan, laut dan pesisir dipindah ke provinsi. Sebelum Undang-Undang 23 2014 lahir pun KPK sudah menganalisis tentang IUP ini. Sehingga banyak IUP yang dikhawatirkan ilegal oleh KPK, sehingga itu juga menjadi pertimbangan beralihnya kewenangan dari kabupaten kota ke provinsi. Nah, mulai 2015 dilakukan proses CNC, clear and clean. Setelah diproses CNC-nya kira 60-an itu lolos CNC. Termasuk PT AMG. Jadi legalitasnya sah. Berlaku 15 tahun. Berakhir 2026. Ya. Nah, dalam proses CNC itu Dinas ESDM menemukan bahwa SK Bupati Pak Ali BD itu istilah relokasi tidak dikenal di dalam Undang-Undang 4 2009 tentang minerba. Yang ada adalah penciutan dan perluasan. Kalau penciutan dulu Pak Sukiman tahun 2011 itu 1348 hektar, kalau diciutkan berarti berkurang, misalnya jadi 1000. Tapi kalau mau diperluas itu ada mekanismenya, proses lelang. Nah, karena itu tidak melakukan proses-proses itu dan tidak dikenal di dalam Undang-Undang 4 2009, maka Dinas ESDM menegur agar tidak ada aktivitas penambangan di lokasi relokasi. Itu. Jadi aktivitas tambang di lokasi relokasi adalah ilegal. Bersamaan perintah dari ESDM ke PT AMG, ESDM bersurat ke saya. Saya selaku Kepala Dinas DPM PT SP. 3 hari surat dinas itu telaan pertek dari Dinas ESDM. 1 Maret 2018 saya keluarkan pencabutan SK Bupati Lombok Timur tentang relokasi. Betul, relokasi itu yang dicabut 2014 itu. Nah, itu keterlibatan saya. Jadi saya mencabut atas pertimbangan teknis dari Dinas ESDM dan saya lakukan pencabutan, clear sampai di sana. Nah, 2018, 2019, 2020 ada proses-proses operasional PT AMG, baik menambang itu anunya kan. Kan ada pekerja harus digaji dan lain sebagainya, ada RKA. RKAB itu rencana kegiatan anggaran biayanya itu. Nah, itu yang didalami dalam proses ini. Tetapi teman-teman di sini ada dasarnya untuk membuat RKAB pada masa transisi 2018, 19, 20. Itu nanti kita akan sudah kami konsolidasikan di dalam. Ada dasarnya seperti itu dan juga adalah kebutuhan karena harus membayar karyawan dan lain sebagainya. Perkara nanti setelah operasi ada pengangkutan, penjualan, itu ada mekanisme lainnya, bagaimana mengurusnya dan lain sebagainya, itu didalami di dalam proses.
2020 lahir Undang-Undang 3 2020. Kewenangan pertambangan tarik lagi ke pusat. Tarik lagi ke pusat termasuk golongan C, walaupun golongan C akhirnya balik lagi ke daerah. Nah, 2021-2022 PT AMG kan ada aktivitas. Karena kewenangan di pusat merasa belum mengeluarkan RKAB. Nah, bagaimana PT AMG sampai beroperasi tanpa RKAB dari pusat atau bagaimana? Nah, kita lihat apa justifikasi pada saat itu, bagaimana mekanisme. Itu kronologis perjalanan dari case ini. Tadi disampaikan, pusat keluarkan RKAB, perusahaan kecil-kecil. Masa inak-inak bikin 1 hektar, 2 hektar galian RKAB? Masa itu diurus di sana, sementara di sana tambang-tambang yang, nah itu lelet di sana. Nah, jadi ada juga hubungan administrasi pusat daerah yang juga kondisi di lapangan tidak ideal amat gitu. Jadi mau tidak mau orang di daerah yang berhadapan dengan pelayanan langsung membuat apa gitu. Nah itu ya seputarannya seperti itu. Berarti setelah pencabutan izin yang di lokasi relokasi itu AMG masih beroperasi ya, termasuk mengirimkan pasir besi ke luar daerah. Dia kan sudah lulus CNC, berlaku 15 tahun izinnya, selesainya 2016. Cuma di dalam tata operasi itu kan ada ketentuan aturan. Nah masalahnya di sana apa? Semua peraturan ketentuan itu dipenuhi apa tidak? Kemudian kalau tidak dipenuhi apa penyebabnya? Apakah mensrea untuk tidak menerapkan regulasi atau ada kendala teknis seperti tadi saya katakan?